Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, NPM 112111434, kelas K1 19 Manajemen Non-Reguler. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan hasil resume saya di pertemuan 1 sampai 2 mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis. Langsung saja saya akan membahas mengenai definisi dari kreativitas. Kreativitas adalah kata yang diambil dari create, artinya membuat. Jadi kreativitas adalah sesuatu yang baru yang kita buat. Bisa dibilang kita menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada, seperti itu. Ketika Anda kreatif, Anda belum tentu bisa inovatif. Bukan berarti Anda sudah berhasil menciptakan temuan baru atau inovasi baru. Kenapa? Karena untuk menjadikan itu inovasi, itu memiliki satu syarat, yaitu value. Di sana jadi ada nilai yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ada value yang tercipta dari sana, mungkin itu sih dari definisi kreativitas. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen kreativitas dan inovasi bisnis. Menurut kondisi inilah kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru. Kreativitas juga bisa diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide dengan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Nah, lalu inovasi artinya mengubah atau memperbaharui inovasi artinya kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara-cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasikan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen atau pengguna, komunitas, dan lingkungan. Lalu, manajemen kreativitas dan inovasi itu adalah kegiatan yang mengelola atau mengatur suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya manusia itu nggak akan lepas dari kegiatan manajemen, ya mau keseharian atau kehidupan yang berkelompok gitu ya. Dengan adanya manajemen, semua kegiatan yang akan dilakukan itu udah diatur dan bisa diolah sesuai dengan maksimal. Manajemen sendiri itu penting ya, baik untuk usaha yang kecil sampai organisasi yang udah besar. Perusahaan-perusahaan besar gitu juga manajemennya pasti baik. Dengan adanya manajemen akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi. Apabila tanpa adanya manajemen, semua usaha akan sia-sia dan dalam mencapainya akan sulit karena nggak ada yang ngatur untuk membuat kita mendapatkan tujuan tersebut. Dalam pemasaran manajemen ada 4 fungsi, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Lalu kreativitas berdasarkan 3P, itu proses, produk, dan pribadi, di mana proses itu merupakan sebuah proses yang menghasilkan suatu yang baru dan proses bereaksi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas. Dapat diartikan bersibuk diri secara kreatif yang menunjukkan kelancaran, fleksibilitas, dan orisinilitas dalam berpikir dan berperilaku. Untuk yang kedua itu produk
definisi kreativitas berdasarkan produk itu adalah upaya kreativitas yang berfokus pada produk apa atau apa yang dihasilkan oleh individu itu, baik suatu yang baru atau suatu kolaborasi yang penggabungan yang inovatif. Suatu karya dapat dikatakan kreatif kalau suatu ciptaan itu baru atau orisinil, yang punya nilai atau value dari individu atau untuk lingkungan. Ketiga itu pribadi, di mana kreativitasnya mencerminkan keunikan individu dalam pikiran. Ungkapan-ungkapan kreativitas ini dimulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seorang individu yang kreatif memiliki sifat yang mandiri, dia tidak merasa terikat pada nilai-nilai atau norma umum yang berlaku. Inovasi sendiri akan bermakna, yaitu memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Lalu ada ruang lingkup kreativitas. Kreativitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melihat kombinasi-kombinasi baru atau melihat kemampuan seseorang untuk melihat sesuatu yang baru, baik berupa gagasan atau karya nyata yang relatif beda menurut Koensi Semiawan. Kemampuan pengembangan ide atau cara-cara baru dalam memecahkan masalah, dalam menemukan peluang, sedangkan ruang lingkup itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, ide pokok atau gagasan, di mana ide itu sebuah pemikiran kreatif yang mengakibatkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide-ide. Di sini harus unik, belum pernah terpikirkan sebelumnya. Lalu ide tersebut adalah pemikiran untuk menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada dalam produk tersebut. Kedua, produk-produk salah satu bentuk dari kreativitas. Hal ini karena untuk menciptakan sebuah produk gitu. Yang ketiga itu gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam sebuah gagasan, di mana gagasan yang dimaksud itu merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan. Manajemen inovasi juga berkaitan dengan pengelolaan inovasi dalam proses produk pelayanan organisasi sampai pelanggan dan pasar. Jadi manajemen inovasi itu merupakan proses mengelola inovasi agar dapat berguna bagi pencipta keunggulan untuk bersaing. Seiring berkembangnya zaman, ada faktor-faktor pendorong proses peningkatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Dalam kata lain, itu inovasi penting untuk kemajuan masyarakat di seluruh dunia. Produk yang baru, inovasi itu dapat meningkatkan taraf hidup dan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Jadi manajemen inovasi itu memegang peranan penting dalam pertumbuhan perusahaan dan menguasai persaingan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.